Halo semua, perkenalkan nama saya Aurelia Nur Aisyah Jaya dari kelas B Pendidikan Sejarah Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai landscape dan ikonografi dalam perspektif geografi sejarah. Materi ini akan membahas bagaimana konsep landscape dipahami, bagaimana ikonografi digunakan dalam studi landscape, serta pendekatan-pendekatan modern yang digunakan dalam melihat landscape sebagai representasi budaya. Nah, jadi tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami peran landscape dalam merefleksikan makna sejarah, budaya, dan perubahan landscape dapat menggambarkan dinamika sosial suatu masyarakat. Pertama, kita akan membahas apa itu landscape. Landscape seringkali dianggap hanya sebagai pemandangan alam yang kita lihat sehari-hari, seperti gunung, hutan, atau sungai. Namun, pemahaman ini terlalu sempit. Menurut Carl Sauer, seorang ahli geografi budaya, landscape budaya adalah hasil dari interaksi antara manusia dan alam. Artinya, landscape bukan hanya sekumpulan elemen fisik, tetapi juga cerminan bagaimana manusia memberi makna terhadap ruang dan lingkungan mereka. Sebagai contoh, sawah di Bali bukan hanya ruang pertanian, tetapi juga mencerminkan tradisi subak, sistem irigasi berbasis komunitas yang diwariskan secara turun-temurun. Di sini, sawah menjadi simbol harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas. Jadi, landscape adalah perpaduan antara elemen fisik, simbiolisme budaya. Setiap perubahan pada landscape akan mencerminkan perubahan dalam hubungan manusia dengan lingkungan dan identitas budayanya. Selanjutnya, bagaimana landscape dipahami? Pada awalnya, sekitar abad ke-19, landscape dianggap hanya sebagai objek fisik, sesuatu yang statis dan tidak berubah. Namun, pandangan ini mulai berubah pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Para ahli mulai melihat landscape sebagai sesuatu yang penuh makna dan simbiolis. Landscape tidak lagi dilihat secara fisik, tetapi seperti teks dan bisa kita baca dan interpretasikan. Dua tokoh penting, Dennis Cosgrove dan Stephen Daniels, memperkenalkan gagasan bahwa landscape adalah gambar budaya. Artinya, landscape berfungsi sebagai media yang merefleksikan nilai-nilai identitas dan ideologi dari masyarakat yang membentuknya. Contohnya, misalnya Taman Monas di Jakarta, selain sebagai ruang publik, taman ini juga menjadi simbol sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setiap elemen di dalamnya seperti monumen nasional itu sendiri memiliki makna simbiolis yang kuat. Nah, untuk memahami makna yang terkandung dalam landscape, kita bisa menggunakan pendekatan ikonografi. Ikonografi yang awalnya digunakan dalam analisis seni, kemudian diterapkan pada studi landscape. Nah, menurut James Duncan, landscape adalah sistem tanda yang memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, mencerminkan struktur sosial. Landscape menunjukkan bagaimana masyarakat mengorganisir ruang dan simbol. Yang kedua, menguatkan tatanan sosial. Landscape dapat memperkuat kekuasaan dan ideologi yang dominan di suatu masyarakat. Sebagai contoh, bangunan gereja dan masjid dalam sebuah kota bukan hanya elemen arsitektur biasa. Gereja dan masjid menjadi simbol kepercayaan dan budaya yang mendominasi wilayah tersebut. Begitu pula bangunan kolonial seperti kantor-kantor lama yang dibangun pada masa penjajahan mereka, mencerminkan kekuasaan kolonial di masa lalu. Kita bisa melihat contoh nyata transformasi landscape pada kasus Dublin di Irlandia. Perubahan ini mencerminkan pergeseran identitas dan kekuasaan suatu bangsa. Sebelum kemerdekaan, pada masa penjajahan Inggris, terdapat monumen Nelson Pilar di pusat kota Dublin. Monumen ini didirikan untuk menghormati Laksamana Nelson, simbol kekuasaan kolonial Inggris. Setelah kemerdekaan, ketika Irlandia memperoleh kemerdekaan, Nelson Pilar dihancurkan dan digantikan dengan Dublin Square, sebuah monumen modern yang melambangkan kebangkitan dan identitas baru bangsa Irlandia. Dari sini kita bisa memahami bahwa landscape adalah arena benturan memori, kekuasaan, dan identitas. Perubahan landscape seringkali mencerminkan perjuangan politik seperti penolakan terhadap warisan kolonial atau upaya membangun identitas nasional yang baru.
Dalam perkembangan studi landscape, pendekatan-pendekatan modern mulai digunakan untuk memahami lebih dalam simbolisme landscape. Beberapa pendekatan tersebut antara lain yang pertama adalah pendekatan feminisme. Pendekatan ini melihat bagaimana gender mempengaruhi landscape. Misalnya bagaimana ruang-ruang publik di kota seringkali tidak ramah bagi perempuan dan bagaimana perempuan direpresentasikan dalam landscape. Yang kedua, pendekatan postkolonialisme. Pendekatan ini menyoroti warisan kolonial dalam landscape. Contohnya bangunan-bangunan peninggalan kolonial di Indonesia yang hingga kini masih berdiri mencerminkan sejarah penjajahan yang pernah terjadi. Yang ketiga, pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi melihat landscape sebagai pengalaman hidup manusia. Artinya bagaimana individu merasakan dan memahami landscape secara personal, bergantung pada latar belakang dan pengalaman hidupnya. Pendekatan-pendekatan ini menunjukkan bahwa landscape bersifat dinamis dan selalu berubah seiring waktu, mencerminkan perjuangan sosial, politik, dan budaya di suatu tempat. Sebagai kesimpulan, landscape bukan hanya sekedar elemen fisik seperti gunung, taman, atau bangunan. Lebih dari itu, landscape adalah simbol yang kaya akan makna, budaya, sejarah, dan identitas manusia. Melalui pendekatan seperti ikonografi, kita bisa memahami landscape sebagai sistem tanda yang mencerminkan nilai dan struktur sosial suatu masyarakat. Nah, dengan memahami landscape, kita bisa lebih menghargai dinamika sejarah dan perjuangan sosial yang membentuk ruang di sekitar kita. Nah, demikian presentasi saya mengenai landscape and iconography. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Terima kasih.